Assalamualaikum sahabat semua. Semoga saya doakan sahabat semua dan saya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Puas. Seru banget. Seru banget pertandingan tadi pagi. Final memperebutkan tempat ketiga antara Perancis dan Inggris. Ya, di awal saya katakan saya hanya penikmat tontonan olahraga sepak bola. Saya tidak terlalu fanatik, saya tidak mendukung. Kenapa? Kalau fanatik nanti timbul rasa hati sakit kalau ada yang salah, kalau ada yang kecewa. Tapi kalau penggemar, siapapun yang menang, siapapun yang kalah, nggak peduli. Kalau ada yang menang, saya senang. Apalagi permainan itu, apalagi pertandingan itu berjalan dengan baik, lancar, dan fair. Oke, pada pertandingan tadi pagi, final, ternyata bukan pukul 3, pukul 4. Saya menyimak berdasarkan data, statistik, dan kualitas permainan. Pertandingan tersebut adalah pertandingan luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Di situ banyak manfaat, banyak keuntungan yang didapat dari pertandingan tersebut. Bukan hanya memperebutkan hanya sekedar juara tempat ketiga, tapi dari pertandingan tersebut mencuat satu individu, top skor. Bayangkan, Kylian Mbappe yang posisinya negaranya, timnasnya di urutan keempat atau kalah tumbang tadi dengan Inggris. Ternyata Inggris yang menjadi tempat ketiga. Kylian Mbappe bisa strike 2 gol. Secara otomatis Kylian Mbappe menjadi top skor dalam perhelatan Piala Dunia 2026 ini. Dan rekor top skor dalam sejarah sepak bola Piala Dunia. Dalam perhelatan Piala Dunia 2026 ini, Kylian Mbappe sesuai dengan nomor punggungnya 10. Sudah mengantongi 10. Hanya satu lawannya, hanya satu kandidat yang hampir bisa menyaingi dia. Hampir ya menurut saya. Tapi berat rasanya. Karena di partai puncak, lawannya kandidat yang akan menyaingi dia, Lionel Messi dari timnas Argentina, sudah top skor pada Piala Dunia kali ini, sudah 8. Apa mungkin Lionel Messi besok pagi melawan timnas Spanyol yang begitu partai puncak Piala Dunia, partai puncak final Piala Dunia, mungkin strike? Mungkin. Biasanya kalau pertandingan final, juara 1 dan juara 2 itu keras, sangat sengit. Apa Lionel Messi memain sendiri? Kan tentu bersama timnas. Mungkin dia bisa memberi assist. Kalau dia bisa strike, dapat 2 gol, baru bisa menyaingi Kylian Mbappe. Tapi kalau Kylian Mbappe, walaupun sudah habis pertandingan dan timnasnya Prancis hanya di tempat keempat, dia bertengger top skor paling tinggi. 10 sesuai nomor punggungnya. Messi juga nomor punggung 10, tapi baru 8. Kalau besok pagi pertandingan melawan Spanyol, Messi hanya mencetak 1 gol, jelas sepatu emas untuk Kylian Mbappe. Berarti Kylian Mbappe membawa sepatu emas pulang ke negaranya 2 periode Piala Dunia berturut-turut. Langkah dan hanya Kylian Mbappe. Ya, tahun 2022 Kylian Mbappe membawa sepatu emas dengan top skor. Apakah tahun ini Kylian Mbappe lagi dari Prancis yang berusia 27, jauh lebih muda pada Messi? Nah, masih ada kesempatan Messi di satu pertandingan puncak final melawan Spanyol. Tapi menurut saya, jangan marah ya, ini masih menurut saya sebagai penggemar, pencinta olahraga sepak bola. Penggemar, bukan fanatik, bukan mania. Gak mungkin di partai puncak rasanya Lionel Messi strike.
Ya, kalau memberi asis mungkin. Pertandingan bukan untuk dia saja, tim juga ada yang mau mencetak gol. Tapi kalau Kylian Mbappé sudah terbukti pada pertandingan tadi seger banget. Pertandingan tadi pagi mewah banget, berkelas banget. Memang begitu seharusnya pertandingan tadi pagi itu. Bermain lepas, kualitas, tanpa beban. Ya, begitu memang sepatutnya. Andai saja semua timnas bisa berlaku dan bersikap bermain seperti itu mulai dari awal babak penyisian, babak gugur, bermain lepas, kualitas, mungkin jauh lebih baik perjalanan karir fasenya. Tapi pada pertandingan semifinal, Perancis, Inggris, sepatutnya Inggris malam itu kalau bermain seperti tadi pagi, bebas, lepas, dan berkualitas, mungkin bisa tumbang Argentina. Udah dapat gol 1, bertahan. Tak ada rasa lepasnya. Tadi pagi benar-benar bebas, lepas, dan berkualitas. Kalau musuh gol, ya dibalas gol. Begitu permainan yang sebaiknya menurut saya. Jadi, singkat cerita kesimpulan saya, sepatu emas kali ini lagi-lagi dibawa oleh Kylian Mbappé. Kumpulan perolehan gol yang diperoleh dalam perhelatan Piala Dunia 2026 ini 10 gol. Messi baru 8. Di bawahnya 7 dan tak bermain lagi. Tak mungkin. Dan melawan Argentina besok pagi di partai puncak final, Lamine Yamal jauh. Hanya 2 nama, Kylian Mbappé dan Lionel Messi. Perancis dan Argentina. Perancis sudah tidak main lagi, tapi Kylian Mbappé sudah 10. Argentina masih main lagi, tapi baru 8. Mampukah Lionel Messi dari timnas Argentina membuat gol 2 selama babak berlangsung? Ingat, top skor itu kalau dari adu penalti tidak dihitung menurut peraturan FIFA. Gol yang diciptakan oleh pemain melalui adu penalti tidak. Tapi kalau tembakan penalti yang bukan adu penalti masih dihitung. Nah, ceritanya, kesimpulannya dalam pertandingan besok pagi, mampukah Lionel Messi membuat selama pertandingan durasi babak 1, babak pol 2, babak 1, babak 2 full time menciptakan strike goal untuk menyaingi si Kylian Mbappé atau 3 gol. Kalau Messi mampu membuat 2 saja, karena skornya sang juara lebih tinggi, sama-sama 10, bisa Lionel Messi. Tapi kalau tak sampai 10, dan hebatnya Kylian Mbappé juga telah merubah sejarah top skor Piala Dunia. Rekor top skor Piala Dunia sepanjang sejarah Piala Dunia. Dia baru 2 kali mengikuti ajang Piala Dunia 2022-2026. Dalam 22 kali pertandingan sudah mengumpulkan 22 gol. Messi sudah 6 kali edisi Piala Dunia. 2026, 2022, 2018, 2014, 2010, dan 2004. Itu pun dalam putaran 33 kali pertandingan baru dapat. Luar biasa pemain muda yang bertalenta dari Perancis ini. Walaupun kalah semalam di final peringkat 3, tapi secara individu dia punya nama besar. Jadi menurut saya tak diragukan lagi, sepatu emas Gold Boot akan dibawanya pulang kembali. Ya, Messi bisa saja mengejar, tapi menurut saya berat. Oke, jadi judulnya untuk konten ini saya beri nama sepatu emas buat siapa? Kalau menurut saya Kylian Mbappé. Setuju? Anda setuju atau tidak setuju? Tidak penting bagi saya. Yang penting Anda tetap menjadi sahabat saya, menjadi sahabat olahraga yang menjunjung sportivitas tinggi. Oke? Setuju? Cakep. Kylian Mbappé. Messi, sabar. Tahun ini masih dibawa pulang oleh Kylian Mbappé. 10 gol.
8 gol, 9 gol, 10 gol, belum tentu, tapi bukan tidak mungkin. Oke? Sepanjang sejarah rekor top skor sejauh ini masih Kylian Mbappe. Sepanjang sejarah top skor dalam edisi terpendek baru Kylian Mbappe. Dan satu putaran edisi Piala Dunia, Kylian Mbappe sekali ini lagi-lagi menjadi pemain terbaik sepatu emas. Setuju? Jangan lupa komentar ya. Jangan lupa share ya. Jangan lupa follow ya. Oke. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.